Hiyut Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ingatkan di sekeliling kalian untuk menggunakan prokes ya. Serta satu lagi, jangan lupa untuk bersyukur. Kali ini tentu saja di minggu ini kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece 1029 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Redon Arlong Park Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Di chapter lalu tentu saja banyak hal yang unik dan juga menarik. Di antaranya World Government yang sudah mulai bersiap ditandai dengan tujuan CP0 untuk menculik Nico Robin. Tak kalah uniknya juga bagaimana tubuh dari Sanji ini ternyata kebal terhadap serangan milik Queen. Yang berimbas ternyata Sanji adalah produk Germa yang sempurna. Nah lalu, apakah ada yang menarik lagi pada chapter 1029 kita kali ini? Apakah seseorang akan muncul tiba-tiba dengan masuk ke dalam pertempuran dan mengagetkan kita semua? Jadi kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Namun seperti biasa ya, kami akan butuh support kalian dengan cara subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini agar makin berkembang ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1029 kita kali ini diberi judul Tower atau Menara. Judul chapter kita kali ini mungkin merujuk kepada nama kartu tarot dari Hawkins. Dalam kartu tarot tersebut terdapat gambar menara ataupun tower, yang dimana nanti kartu ini akan menjelaskan bagaimana posisi Hawkins akan melawan Killer. Oke, untuk bocoran pertamanya terlihat Queen yang bilang kalau Jaji itu pernah mengatakan dia ingin menciptakan manusia dengan tanda petik exoskeleton dengan kekuatan dan ketahanan besar yang juga tanpa perasaan. Tentunya kita mengetahui bahwa di Germa 66, memang pasukan Germa 66 itu adalah manusia super dengan kekuatan dan ketahanan yang besar dan juga tanpa perasaan tentunya. Apakah exoskeleton yang dimaksud Queen di sini merujuk kepada Vinsmoke Jaji yang menciptakan beberapa pasukan dari Germa 66 menggunakan tubuh manusia yang sudah berupa mayat? Ini tentunya merujuk kepada tulang belulang. Namun di mana Vinsmoke Jaji ini sukses memodifikasi mereka dan menjadikan mereka manusia boneka, seperti layaknya manusia super sekarang. Nah maka dari itu, mereka tidak punya perasaan sama sekali. Kemudian Sanji pun masih terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia membutuhkan waktu untuk berpikir dan akhirnya dia pergi dari sana. Queen pun terlihat mengejar Sanji dan memaksa dia menggunakan Red Suit. Sepertinya Queen ini sangat ingin dilawan Sanji menggunakan Red Suit ya. Apakah dia akan menggunakan teknologi barunya lagi yang bertujuan untuk mengalahkan alat canggih milik Vinsmoke Jaji ini? Lanjut, sekarang kita beralih ke pertarungan lain, yang dimana Kid dan juga Law melawan Yonko Big Mom. Di sini, Kid merasakan pusing parah di kepalanya dan mau dikalahkan oleh Big Mom. Namun ternyata pusing parah di kepalanya itu disebabkan oleh Hawkins. Dalam pertarungan Hawkins melawan Killer, Hawkins membenturkan kepalanya sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan pusing parah di kepala dari Kid. Nah, setelah itu terjadi, Killer pun menanyakan dua hal penting kepada Hawkins. Pertama, bagaimana jika damage yang kau berikan mengarah pada yang lainnya? Kemudian Hawkins ini menjawab, damage itu akan tetap pergi ke Kid. Kemudian, Killer pun memotong tangan kiri milik Hawkins. Hawkins bertanya, kenapa tangan kiri? Tentu karena Kid tidak mempunyai tangan kiri. Ini pun sejalan dengan prediksi banyak orang bahwa untuk mengalahkan Hawkins sangat simpel, cukup memotong tangan kirinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa banyak nyawa yang tersisa untuk aku menghilangkan boneka jerami Kid? Hawkins pun menjawab, selamat, yang tadi adalah yang terakhir. Hawkins pun mengeluarkan kartunya, di mana itu adalah tanda petik menara. Kemudian Killer pun menyerangnya dengan telak. Menara di sini berarti jatuhnya yang tua dan ada arti tersembunyi di sana, yang dimana itu tanda petik sebuah jalan baru dan Hawkins pun akhirnya dikalahkan. Untuk kartu tarot tower sebenarnya banyak artian, namun di sini Tamagon menemukan hal yang unik, yang dimana ada artian terjadi perubahan dalam keadaan dari runtuhnya kepercayaan atau hubungan. Tamagon mungkin bisa menjabarkan di sini bahwa sebenarnya arti dari kartu tower tersebut berhubungan dengan tiga karakter ini, yaitu Kid, Killer, dan juga Hawkins. Di mana Hawkins pernah meramal bahwa ada seseorang karakter yang akan mempunyai kehidupan 1%. Ini mungkin merujuk kepada karakter Kid. Nah, yang unik di kartu tarot tower ini ada artian terjadi perubahan dalam keadaan. Ini memutarbalikkan prediksi 1% Hawkins yang menyebabkan sekarang berbalik arah, di mana Kid berhasil melakukan perubahan dalam keadaannya. Lanjutannya, ada kata-kata runtuhnya kepercayaan ataupun hubungan. Ini pun mendeskripsikan aliansi dari Hawkins yang dimana kepercayaannya runtuh sesaat Hawkins ini mengkhianati Kid dan juga Killer.
Sesaat Hawkins ini tumbang, Killer pun berteriak, "Majulah Aibo!" Ini mengarahkan kita pada partner dari Killer sendiri, yaitu Kid. Nah jadi, Kid pun di sini akhirnya terbebas dari boneka santet milik Hawkins. Dan mungkin di chapter depan kita akan melihat Kid dan Law akan melawan Yonko Big Mom. Seperti biasa saat kita membahas spoiler terbaru, Tambakun tentunya memberikan informasi mengenai update berita untuk One Piece seminggu belakangan ini yang sudah beredar di dunia maya tentunya. Akan sangat banyak informasi menarik dan juga unik mengenai update dari berita One Piece belakangan ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu kita akan membicarakan tentang anime One Piece yang akan mencapai episodenya yang ke-1000. Untuk memeriahkan dan memperingati anime One Piece yang ke-1000, tentunya juga komik film yang ke-100. Fuji TV selaku TV swasta yang berada di Jepang akan membuat suatu pameran khusus untuk manga dan anime untuk spesial episode yang ke-1000 dan juga komik yang ke-100 ini. Mereka tentunya akan ditampilkan secara langsung dalam TV swasta ini. Nantinya juga ada pameran yang ada secara live di gedung mereka. Di sana akan ada banyak gambar-gambar manga dan juga anime yang akan ditampilkan. Pameran ini akan dimulai pada tanggal 30 Oktober 2021. Nah, untuk episode yang ke-1000 ini akan resmi tayang pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021. Kita juga mendapatkan bocoran sedikit sampul dari isi komik volume yang ke-101. Itu berisi karakter dari Kaido dalam bentuk hibridanya. Selanjutnya, akhirnya patung dari Nico Robin telah diresmikan. Seperti yang kita ketahui, pengarang dari manga One Piece ini yaitu Eiichiro Oda berasal dari Kumamoto. Nah, rencananya di Kumamoto ini akan dibangun 10 patung dari anggota bajak laut topi jerami. Tentunya untuk patung Robin yang baru saja diresmikan jadi ada 8 patung yang sudah resmi ada di Kumamoto. Ada patung Usopp yang berada di depan stasiun Aso. Kemudian patung Sanji yang didirikan di fasilitas olahraga Mashikicho Kyojoho Center. Kemudian patung dari Brook yang baru saja diresmikan yang ada di Kurei Hiroba. Patung dari Chopper kita temukan di gerbang masuk Kumamoto City, yaitu ini adalah kebun binatang dari Kumamoto, Zoological dan Botanical Garden. Kemudian, patung Nami selesai dibuat dan secara resmi ditempatkan di sebuah bukit di desa yang bernama Nishihara. Patung Franky diresmikan pada tanggal 21 November 2020. Ini terletak di depan stasiun Takamori, tentunya di kota Aso. Dan terakhir, tentu saja patung kapten kita yaitu patung Monkey D. Luffy. Patung dari Luffy ini adalah patung yang pertama kali diungkap. Nah, untuk patung ini sendiri ada di depan kantor pemerintahan prefektur Kumamoto. Jadi ada total 8 patung yang sudah diresmikan. Jadi kita tinggal menunggu beberapa waktu lagi yaitu patung dari Zoro dan juga Jinbe diresmikan. Wawancara Oda tentang aplikasi Jump pada tahun 2016, dia mengatakan bahwa salah satu manga favoritnya yaitu First the North Star. Nah, karakter favorit Oda Sensei di sana bernama Rei. Kemudian, teknik yang dia sukai adalah 100 Rending First. Oda menyukai itu karena teknik ini benar-benar meledakkan tubuh manusia. Nah, ada yang unik. Kita kembali lagi di chapter 1028 kemarin, yang dimana ada kalimat dari Queen untuk Sanji. Kalimat Queen itu berkata, "Kamu sudah mati." Nah, mungkin ini penghormatan Oda untuk First the North Star, salah satu manga favoritnya. Mengingat kata-kata dari protagonisnya yang sama dengan kata-kata dari Queen, "Kamu sudah mati." Nah, by the way, Queen ini desainnya sangat mirip dengan penjahat yang ada di First the North Star, yaitu bernama Hurt Sama. Mungkin juga inilah acuan dari Oda Sensei menggambar Queen. Oke, untuk menutup pembahasan spoiler manga One Piece chapter 1029 kita kali ini, ada kata-kata mutiara dari Lord kita, yaitu Usopp. Ada saatnya berdiri dan juga melawan ketika impian dari seseorang ditertawakan.